Pemirsa, saat ini tengah ramai kabar semakin banyak anak yang melakukan cuci darah, diduga akibat gagal ginjal. Gagal ginjal merupakan penyakit yang terjadi karena ada kerusakan pada organ ginjal. Kondisi ini tidak boleh disepelekan begitu saja, sebab ginjal memiliki fungsi yang penting di dalam tubuh. Pada pengidap penyakit gagal ginjal, fungsi tersebut mengalami gangguan, sehingga tidak dapat menjalankan fungsinya untuk menyaring hasil metabolisme tubuh dalam darah dan membuang hasil metabolisme yang tak diperlukan dari tubuh melalui urin. Benarkah jika gagal ginjal dipicu oleh pola makan tidak sehat hingga kurangnya aktivitas yang memicu obesitas? Terlebih tingginya penggunaan gadget menyebabkan seseorang malas untuk bergerak. Lantas apa sebenarnya pemicu gagal ginjal? Bagaimana agar ginjal tetap sehat? Hidup Sehat akan menjelaskannya untuk pemirsa. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Hari ini di Hidup Sehat akan membahas mengenai gagal ginjal. Apakah penyebabnya? Karena memang banyak sekali informasi ya pemirsa bahwa jumlah pengidap gagal ginjal itu sangat tinggi hari ini. Kita akan bahas, sudah ada narasumber bersama Dr. Dina Nilasari, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi. Dan di tengah-tengah kita sudah ada Mbak Mela di sini sebagai pasien dari gagal ginjal. Selamat pagi Mbak Mela, dokter. Apa kabar dok? Baik, apa kabar Mbak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Sebelum ke Mbak Mela, aku mau tanya dulu ke dokter. Dok, ini fakta atau mitos dok? Ya. Saat ini gagal ginjal itu banyak menyerang usia di bawah 50 tahun. Fakta atau mitos dok? Fakta. Fakta, kenapa tuh dok? Ya, jadi memang prevalensi ya atau insidence itu lebih banyak pada usia muda saat ini, tapi ya memang range-nya dari usia anak-anak ataupun bayi juga bisa sampai dewasa, sampai geriatrik. Oke, nah di tengah kita sudah ada Mbak Mela. Mbak Mela, usianya berapa Mbak? Sekarang 33. 33, masih muda banget ya. Gimana nih dok, ada pasien ya, kenapa bisa sampai gagal ginjal Mbak Mela? Aku hipertensi, akhirnya preeklamsi waktu melahirkan anak aku yang kedua. Oh, preeklamsia berarti efek samping dari kehamilannya. Betul. Nah dokter, ini kalau seperti Mbak Mela ini apakah kasusnya banyak ada di ibu hamil yang terkena hipertensi melahirkan atau gimana dok? Iya, jadi kasus untuk Ibu Mela memang ada beberapa hal. Jadi pada saat kehamilan itu risiko untuk hipertensi, kita sebut preeklamsia ya, ada sampai preeklamsia, kemudian terjadi kerusakan ginjal, itu ada beberapa sebab. Bisa saja terjadi kerusakan ginjal yang secara cepat atau kita sebut rapidly progressive glomerulonephritis. Oke, nah Mbak Mela sudah berapa lama nih mengidap gagal ginjalnya? Mau 8 tahun. Mau 8 tahun? Ya, awal 2017. Awalnya bagaimana Mbak? Apakah sudah ada riwayat darah tinggi? Nggak ada sih. Tidak ada? Pas hamil aja, di kehamilan ke-3 bulan aku hipertensi, terus sampai melahirkan di 250/140. Oh, apa yang dialami, apa yang dirasakan Mbak dari? Pusing hebat. Pusing hebat berarti? Iya. Selain dari pusing ada gejala lainnya? Kram, karena perut aku kontraksi terus. Oke. Dan kram, dan selain itu juga Anda sempat mengalami kebutaan, itu benar nggak Mbak? Iya, betul. Oh, kenapa? Setelah melahirkan itu aku langsung buta, retinanya rusak karena hipertensi. Karena hipertensi juga, berarti menyerangnya banyak organ ya? Iya. Pasca berapa bulan menyerang Mbak Mel? Melahirkan Kalau kebutaan itu aku dari melahirkan sampai langsung 3 bulan. Oh, dari melahirkan sampai 3 bulan aku buta, setelah itu aku gagal ginjal. Jadi gagal ginjal itu dari aku melahirkan jaraknya 8 bulan. Oh, langsung gagal ginjal. Sebenarnya nggak langsung berarti ya Mbak Mela? Enggak, iya. Oh, tapi selama 8 bulan itu ada gejala-gejala khusus yang dirasakan yang sangat, oh ini saya harus cek nih, kayaknya berkaitan dengan ginjal gitu. Seperti apa Mbak? Mual muntah, terus gatal-gatal seluruh tubuh, terus penurunan berat badan drastis. Jadi dalam 2 minggu itu aku turun 13 kilo. Gitu. Okay. Terus mudah capek, sering mimisan, sakit pinggang luar biasa, sakit pinggangnya tuh dari belakang tuh nyeri sampai ke depan gitu, sampai ke perut bawah gitu. Itu sih yang paling ekstrim. Sekarang apa yang dilakukan Mbak Mela upayanya untuk dapat menjaga ataupun menyembuhkan gagal ginjal tersebut? Kalau gagal ginjal sih sekarang nggak bisa ya, karena kan sudah stadium akhir kalau saya. Apa yang dilakukan treatmentnya Mbak? Cuci darah aja. Cuci darah? Ya. Oh, sudah berapa lama Mbak cuci darahnya? Mau 8 tahun. 8 tahun? Iya. Berarti sejak melahirkan itu sampai sekarang cuci darah terus? Seminggu 2 kali. Nah, Mbak Mela sendiri apa yang dirasakan kalau tidak cuci darah? Tapi jangan dijawab dulu Mbak Mela dan Dokter Dina, karena kita akan kembali lagi usai jeda berikut ini.
Ya pemirsa, kita masih membahas mengenai gagal ginjal. Tadi Mbak Mela sendiri ini apa yang dirasakan Mbak saat melakukan pencucian darah tersebut? Sebenarnya gagal ginjal itu cuci darah itu nggak berasa apa-apa, Kak. Oh, nggak berasa apa-apa, Mbak? Tapi di pertengahan itu kita merasa lapar. Karena kan cuci darah itu bukan hanya racun yang terbuang, juga hal positif juga kayak vitamin apa ikut terbuang juga gitu. Nah, biasanya air-air setelah mau selesai cuci darah itu biasanya pusing, mual gitu sih. Oh, makanya harus makan habis itu ya, Mbak ya. Gitu. Nah, Mbak, akibat dari cuci darah tersebut ada nggak sih, Mbak, di badan gitu? Ada lah pastinya. Apa kayak tuh, kulitnya. Kulitnya ini kering, jadi kayak lebih hitam gitu dari biasanya terus selain gitu. itu yang ada rambut rontok. Boleh coba diperlihatkan, Mbak Mela? Oh, kalau ini akses cuci darah aku, ini namanya akses Simino. Boleh diperlihatkan, Mbak Mela, kayak ke gini kamera? nih. Akses Simino aku ini. Oh, itu kenapa, Mbak Mela? Ini akses untuk cuci darahnya. Jadi Oh, kalau jadi aku cuci dibuat. darah ditusuk di sini. Oke. Dokter, ini jadi penasaran nih, Dok. Nah, pemirsa juga mungkin penasaran nih, Dok. Apakah gagal ginjal hanya bisa disembuhkan dengan cuci darah saja? Oke, jadi yang pertama kita harus pahami bahwa cuci darah itu bukan merupakan penyembuhan, tapi menggantikan ginjal kita diganti oleh mesin supaya bisa berfungsi dengan baik tubuh kita. Seperti itu. Berarti selain cuci darah, misalkan jadi ginjalnya nggak membaik ya? Nggak membaik ya, hanya membantu ya. Betul. Karena ginjalnya rusak tersebut. Betul, sehingga semua fungsi pada ginjal kita digantilah oleh dialiser atau cuci darah mesin itu. Oke, baik. Nah, dokter, ini selain itu juga katanya kan gagal ginjal saat ini banyak mengidap ke anak-anak di bawah umur, orang dewasa yang di bawah 50 tahun ya, Dok ya, dan meningkat terus. Nah, ini apakah penyebabnya karena mengkonsumsi makanan dan minuman manis, Dok? Oke, ya, ini sangat penting sekali. Jadi, yang pertama, penyebab yang paling tinggi adalah diabetes mellitus atau penyakit gula. Kemudian yang kedua, kita sebut glomerulonefritis atau penyakit radang ginjal. Ini di Asia Pasifik ya. Dan yang ketiga itu adalah hipertensi. Jadi memang tiga ini adalah penyebab terbanyak penyakit ginjal. Oh, berarti benar ya, Dok ya? Bisa dikonfirmasi bahwa memang penyebabnya karena mengkonsumsi terlalu banyak. Iya, benar. Jadi dari usia masih kecil itu karena konsumsi gula yang tinggi itu menyebabkan diabetes bahkan sekarang pada anak-anak. Oke, nah Dok, itu gejalanya seperti apa sih, Dok? Karena banyak juga informasinya nih, Dok, nggak ada gejala, tiba-tiba periksa udah gagal ginjal, itu gimana, Dok? Jadi kalau pasien kita datang atau siapapun datang lebih awal, itu kita lebih bisa menangani dengan lebih mudah ya. Kalau datangnya sudah stadium 4-5, ya apalagi 5 ya, rata-rata orang Indonesia itu datang sudah stadium 5 dan udah harus cuci darah, sehingga kita sudah tidak bisa mengobati apa-apa lagi. Untuk mencegah supaya ginjalnya tidak rusak, kita sebutnya gagal ginjal tahap akhir. Oke, nah kalau dari tahap awal itu, Dok, katanya kan kalau gagal ginjal itu salah satu cirinya ya, Mbak Mela, ini mohon dikoreksi bila salah, katanya pipisnya berbusa. Iya. Itu benar, Dok? Iya, itu adalah salah satu tanda awal biasanya. Dan ini penyebabnya rata-rata terjadi banyak pada usia muda. Yang kita sebut tadi penyakit radang ginjal yang bisa disebabkan oleh autoimun ataupun bukan. Jadi kita sebut dalam istilah medis itu glomerulonefritis. Oke, berarti itu salah satu gejalanya ya, Dok ya. Nah, kembali lagi nih ke Mbak Mela. Mbak Mela sendiri kalau misalkan telat melakukan cuci darahnya, ada efek sampingnya nggak sih, Mbak? Pastinya penimbunan cairan ya, karena kan saya udah nggak bisa pipis sama sekali kan. Di tahun kelima itu pipisnya udah terhenti gitu. Oh, sama sekali nggak bisa? Sama sekali nggak bisa. Berarti pipis. harus dalam seminggu berapa kali, Mbak? 2 kali. 2 kali, cuci darah 2 kali. Wah, terus bagaimana kalau tidak pipis rasanya, apakah Nggak enak. nggak enak ya? Berarti tidak nyaman Nggak di badannya? nyaman kan, minum kita terbatas ya kan. Kalau Sehari berapa minum mililiter? 600 mili. 600 Karena udah nggak bisa pipis. Oh, nggak bisa kelebihan ya, Dok ya? Iya, betul. Kalau kelebihan kenapa, Dok? Sesak. Akan menjadi penumpukan Edema cairan, jadinya sesak. Itu berarti kan kita sehari disarankan 2 liter ya, Dok ya? Iya. Itu sangat sedikit dibandingkan orang normal. Itu untuk orang yang normal. Untuk orang yang memang gagal ginjal ya harus dibatasi justru. Oke, selain dari minuman, ada makanan lainnya nggak sih, Mbak Mela, yang dilarang atau harus dijauhkan sementara? Sebenarnya makan makanan yang tinggi fosfor, yang tinggi kalium itu kita lebih dibatasi aja. Seperti apa, Mbak, contohnya? Kayak buah-buahan, sayur-sayuran itu. Oh, buah-buahan, sayur-sayuran lebih dibatasi juga kalau ya? sudah gagal ginjal. Oh, buah apa aja ya, Mbak, yang dilarang? Sebenarnya kalau yang dilarang itu khusus ke belimbing ya, Dok ya. Tapi kalau yang lain itu dibatasi. Sebenarnya buah-buahan yang tinggi kalium. Jadi tinggi kalium itu ada pada sayuran hijau dan buah-buahan. Tapi ada buah yang memang juga kaliumnya tidak terlalu tinggi. Nah, itu yang kita sarankan.
Oh, seperti apa dok yang Seperti tidak apel, terlalu tinggi? pear, berries, itu semuanya rendah kalium. Oke, berarti masih ada optionnya ya. Iya. Nah, dokter ini selain Mbak Mela ini kan tadi kita udah bahas gejala-gejalanya itu ada juga karena minuman manis, makanan manis. Tapi selain itu apa lagi sih dok yang membuat seorang bisa gagal ginjal? Iya, tadi yang saya sebut suatu radang ginjal yang kadang-kadang ini terjadi pada usia muda lebih banyak ya. Atau kita sebut juga penyakit autoimun ginjal. Nah, ini yang kadang-kadang juga karena usianya masih muda, ini bisa terjadi pada sejak anak-anak ya. Anak-anak kemudian usia dewasa muda itu ya harus kita periksa yang tadi, urin, untuk melihat apakah ada kebocoran di ginjal atau tidak. Baik, nah Dokter Dina dan Mbak Mela, kita ada pertanyaan yang sudah dituliskan oleh pemirsa Hidup Sehat TV One di Instagram @hidupsehattv1. Kita akan coba bacakan ya, mungkin ada beberapa masyarakat yang juga mengeluhkan hal yang sama dengan Mbak Mela. Nah ini ada dari Arazi Rafli, dok apakah penyakit gagal ginjal hanya bisa disembuhkan dengan meminum obat? Lalu bagaimana cara agar mencegah penyakit tersebut? Kemudian yang kedua dari Fauziar, oh enggak langsung ke bawah kita ke Syahrani, dok mau tanya, setelah cuci darah, efek sampingnya apa ya dok? Kemudian dari Irul SWN, dok izin bertanya, apakah dengan cuci darah bisa membuat ginjal kembali sehat? Tadi udah jawab ya, gak bisa ya, itu hanya membantu. Kemudian Handinata Negara, dok apa yang akan terjadi pada penderita gagal ginjal kronis yang berhenti melakukan Tapi cuci ini darah? yang pertanyaan apakah cuci darah bisa membuat ginjal kembali sehat? Jadi itu tadi yang support ya, hanya Ya. membantu ya. Tapi ada kondisi yang gangguan ginjal yang akut, kita bisa cuci darah, tapi setelah ginjal yang membaik, dia nggak perlu cuci darah lagi. Jadi dalam hal ini cuci darah tidak membuat ginjal sehat, tapi penyakitnya itu sendiri yang sudah membaik karena pengobatan. Oh berarti ada selain cuci darah, ada pengobatannya? Iya. Jadi sehingga setelah cuci darah, sudah sembuh, sudah bisa Tidak perlu cuci darah tidak lagi. perlu cuci darah Iya. lagi. Oh baik. Nah ini dok, apa yang akan terjadi pada penderita gagal ginjal kronis yang berhenti melakukan cuci darah? Apa yang terjadi pada penderita gagal ginjal kronis yang berhenti melakukan cuci darah? Ya mungkin lebih bagus ke Mbak Mela karena beliau merasakan apa yang dirasakan sebagai pasien ya. Tapi yang pasti akan menyebabkan penimbunan cairan, jadi akan sesak napas yang hebat bisa saja, kemudian bisa terjadi gangguan jantung, irama jantung karena kelebihan kalium, misalnya hiperkalemi itu, kemudian juga bisa terjadi tidak sadar, itu sampai kematian. Serem juga ya. Mbak Mela, ada yang mau dikonsultasikan dengan dokter Dina? Kalau saya lebih ke ini dok, yang ketakutan saya ya dok ya. Saya kan udah menjalani cuci darah ini udah 8 tahun. Yang saya takutkan itu adalah serangan PTH dok. Karena kalau kita udah terserang PTH itu kan bisa menyerang tulang-tulang itu ya dok ya. PTH itu apa dok? Ya, jadi PTH itu paratiroid hormon. Jadi ada gangguan tulang yang terjadi pada pasien yang mengalami gagal ginjal. Nah ini cukup berat ya, karena tulangnya bisa patah. Kemudian banyak hal bisa nyeri di tulang-tulang. Nah ini yang kita hindari dengan diet yang tadi kurangin fosfor dan ada beberapa obat yang dokter berikan supaya mencegah hal itu. Oke, nah dok ini jadi pertanyaan. Jika seseorang sudah mengalami gagal ginjal, apakah bisa disembuhkan secara total? Bisa kembali beraktivitas dan normal lagi? Tapi jangan dijawab dulu, dokter Dina. Kita akan bahas pemirsa setelah yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Hidup Sehat. Dan pemirsa, tadi kita pertanyaannya adalah, dokter, ini apakah bisa disembuhkan total gagal ginjal tersebut? Oke, jadi untuk stadium 5 atau kita sebut gagal ginjal tahap akhir itu sudah tidak bisa disembuhkan. Jadi fungsi ginjalnya tidak akan reversible, sehingga harus kita lakukan adalah terapi pengganti ginjal. Apa saja? Itu adalah dialisis, hemodialisis, ada yang kita sebut peritoneal dialisis, dan yang ketiga adalah cangkok ginjal. Cangkok ginjal. Nah, apakah orang dengan cangkok ginjal masih bisa mengalami gagal ginjal, dok? Oke, jadi dengan cangkok ginjal, kemungkinan untuk ginjal yang kita cangkok itu kemudian rusak lagi itu bisa saja. Oh, bisa, dok. Oke. Nah, dok, ini kan katanya ada data yang menyebutkan bahwa dari tahun 2021 sampai 2026 akan meningkat. Itu kenapa, dok? Ya, jadi peningkatan itu memang diprediksi di seluruh dunia ya. Jadi di Asia Pasifik itu angkanya lebih tinggi sampai 3%, tapi di Eropa kurang lebih 1,5% lah, 1,7%. Nah penyebabnya apa? Karena penyakit-penyakit yang memang kita sudah prediksi akan menyebabkan gagal ginjal itu juga semakin meningkat. Seperti diabetes, hipertensi, dan juga penyakit glomerulonefritis tadi.
Oh, berarti memang sudah diprediksi hal-hal tersebut dapat mengakibatkan ya dok ya. Nah dok, tipsnya apa dong dok bagi para pemirsa agar masyarakat terhindar dari gagal ginjal? Oke. Jadi untuk menghindari gagal ginjal itu ada beberapa tips. Jadi tentunya menerapkan hidup sehat ya, menerapkan hidup sehat, makanan jangan yang terlalu manis, kemudian yang tinggi garam ya, kemudian olahraga teratur untuk menghindari semua penyakit-penyakit tersebut yang menjadi penyebab gagal ginjal. Dan akhirnya kita harus melakukan check up rutin. Karena kadang-kadang kita tidak tahu, meskipun kita sudah hidup sehat, tapi kita bisa mengalami penyakit yang namanya radang ginjal. Nah ini kita baru tahu kalau kita melakukan cek. Oh, berarti harus penting sekali ya pemirsa melakukan cek rutin ke rumah sakit. Nah, baik dari Mbak Mela sendiri, boleh Mbak berbagi dalam pemirsa TV One pesannya bagi yang menderita gagal ginjal atau mereka yang belum agar tidak menderita gagal ginjal. Oke. Kalau dari saya, karena saya dari preeklamsi ya, teman-teman, buat ibu hamil di seluruh dunia nih, kalau teman-teman lagi hamil, tes urin, positif hasilnya itu harus diwaspadai dan ditandai dengan kebengkakan di kaki, tangan, dan muka. Itu biasanya gejala preeklamsi. Dan dulu karena saya kurang edukasi, saya mengabaikan itu semua. Jadi saya hipertensi di 250, itu saya nggak minum obat. Jadi kan selama ini stigma di masyarakat ini kan, kalau kita hipertensi jangan minum obat, takut kena gagal ginjal. Justru itu stigma yang salah ya dok ya. Betul. Justru dengan kita hipertensi harus kita obatin agar fungsi ginjal kita tidak rusak gitu, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Mbak Mela dan dokter. Nah itu ya pemirsa, bagi ibu-ibu yang preeklamsia harus waspada untuk tensi darahnya. Dan bagi yang memiliki riwayat lain seperti diabetes atau lainnya juga harus diperhatikan ya Mbak Mela dan dokter. Terima kasih banyak atas informasinya Mbak Mela, semoga sehat selalu. Dokter Dina, terima kasih banyak. Dan pemirsa jangan lupa terus saksikan Hidup Sehat setiap hari Senin sampai Jumat pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Zinkanela dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Indonesia, hidup sehat.